Ya, kita mulai. Yang pertama adalah tata nama senyawa hidrokarbon alkana. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang alkana dengan rantai yang lurus. Oke. Saya punya contoh, ada CH3, CH2, 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 CH3. Maka bagaimana cara kita beri nama senyawa ini? Langkah yang pertama, kita harus tentukan rantai karbon terpanjang sebagai rantai utamanya. Berarti ini rantai karbon yang terpanjang, jalur yang terpanjangnya sebagai rantai utamanya. Maka ini adalah rantai utamanya. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah memberi nama rantai karbon utamanya, dengan akhiran ana. Lalu awalannya apa? Awalannya, kamu bisa lihat di sini. Nah, tergantung jumlah atom C-nya. Kalau jumlah atom C-nya 1, berarti awalannya meta. Akhirannya ana, berarti namanya metana. Kalau jumlah C-nya 2, awalannya eta, akhirannya ana, berarti namanya etana. Kalau C-nya 3, berarti awalannya propa, akhirannya ana, jadi propana. Kemudian yang keempat berarti butana. Kalau jumlah C-nya 5, pentana. Jumlah C-nya 6, heksana. C-nya 7, heptana. C-nya 8, oktana. C-nya 9, jumlahnya nonana. C-nya 10, jumlahnya dekana. Nah, kembali lihat di sini. Di sini jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena jumlah rantai karbon terpanjangnya C-nya adalah 5, maka namanya adalah penta. Akhirannya karena alkana, jadi akhirannya ana, jadi namanya pentana. Sedangkan kalau saya punya seperti ini. Lihat, rantai karbon terpanjangnya berapa? Kamu bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah dia rantai terpanjang? Tidak, tapi kita lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, walaupun bentuknya seperti ini, tapi lihat rantai C-nya itu satu jalur, tidak terputus, maka dikatakan rantai karbon yang terpanjangnya. Jalur lurusnya, walaupun cabangnya seperti cabang di sini, padahal bukan cabang. Ya, nah sekarang di sini jumlah C-nya ada 6, maka awalannya apa di sini? Heksa, berarti nama senyawa ini adalah heksa. Akhirannya harus ana, berarti heksana. Ini adalah contoh memberi nama senyawa hidrokarbon alkana yang rantai lurus. Pertama, kamu cari dulu rantai karbon terpanjangnya, kemudian beri namanya dengan awalan sesuai dengan jumlah atom C-nya, dengan akhirannya ana. Ini contohnya namanya pentana, yang ini contohnya namanya heksana. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan bahas bagaimana memberi nama untuk alkana dengan rantai yang bercabang. Ini ada contohnya. Di sini ada bisa Anda lihat di sini. Oke. Bagaimana cara memberi namanya? Nah, sekarang langkah yang pertama, kamu harus cari dulu rantai karbon terpanjangnya untuk dijadikan sebagai rantai utamanya. Kita cari jalur C terpanjang. Nah, kita coba hitung ya. Apakah dari sini? 1, 2, 3, 4, 5. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Satu jalur. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi kita sudah menghitungnya. Yang terpanjang jalurnya mengandung 6 karbon. Berarti kita pilih saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini sebagai rantai karbon utamanya karena jalur terpanjang. Berarti yang di luar dari rantai ini disebut dengan cabang. Maka kita cari ini cabangnya. Ini rantai utamanya, sedangkan ini namanya cabang. Oke. Cabang atau alkil. Kalau sudah tahu mana rantai utamanya, kemudian mana cabangnya, kita beri nama rantai utamanya siapa, rantai cabangnya siapa. Kalau rantai utama karena ini alkana, maka akhirannya ana, awalannya tergantung dari jumlah atom C-nya. Sekarang kita lihat. Jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti rantai utamanya mengandung 6 atom karbon. Kalau 6 berarti awalannya heksa, akhirannya ana, berarti ini namanya heksana. Sedangkan kalau cabang, nah disebut dengan alkil.
maka namanya akhirannya harus il. Maksudnya bagaimana? Nah, awalannya juga sama, tergantung jumlah atom C-nya. Kalau jumlah atom C-nya 1, maka yang tadinya awalannya meta, akhirannya il, maka jadinya metil. Kalau eta akhirannya il, jadi namanya etil. Begitu juga dengan 3 namanya propil dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini jumlah C-nya berapa? 1. 1 berarti awalannya meta, akhirannya il, maka di sini namanya adalah metil. Kalau sudah tahu nama rantai utamanya, sudah tahu nama cabangnya, kita beri nomor rantai utamanya. Nomornya itu harus dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan cabang, atau diusahakan cabang itu nempel di atom karbon dengan nomor terkecil. Contoh, ini rantai utamanya, saya beri nomornya dari ujung nih. Saya coba dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau penomorannya begini, berarti rantai cabangnya ada di nomor berapa? Di nomor 5 pada rantai utama. Nah, coba kalau kita mulai hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau begini, berarti cabangnya ada di nomor berapa pada rantai utamanya? Pada karbon nomor 2, antara 5 dengan 2, lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2. Berarti penomoran yang tepat adalah yang ini. Sehingga ini tidak bisa kita gunakan. Nah, berarti penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah diberi nomor, kita tinggal susun nama senyawanya. Yang pertama kali disebutkan adalah letak cabangnya ada di karbon nomor berapa. Ini cabangnya, oke, ada di karbon nomor berapa? Nomor 2. Maka tulis namanya 2. Jangan lupa pakai strip, kalau ada angka sama kata pisahkan dengan strip. Setelah itu sebutkan nama cabangnya siapa. Metil, tulis metil. Oke, baru nama rantai utamanya ini, rantai utamanya siapa? Heksana. Kalau kita tulis sini heksana, maka nama senyawa ini adalah 2 metil heksana. Ini ada contoh yang lainnya, Anda bisa perhatikan di sini. Nah, kita memberi nama senyawa ini. Nah, namanya apa? Nah, yang pertama tadi apa? Kamu harus cari dulu rantai karbon terpanjangnya. Kamu cari jalur C yang paling panjang. Yuk sama-sama kita hitung. Kok dari sini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Atau kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5. Satu jalur juga. Atau kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4. Atau mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jalur panjangnya berapa? 5. Karena tadi pilihannya 4 sama 5. Berarti kita lihat di sini, saya ambil yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak Bu kalau saya ambil yang ke bawah gimana? Boleh. Boleh nggak pakai yang atas? Boleh. Yang pasti karbon terpanjangnya adalah 5. Oke, kalau sudah tahu rantai utamanya, berarti sisanya sebagai cabang. Cabangnya di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Berarti cabangnya ada 3. Nah, kalau sudah tahu mana rantai utama, mana cabangnya, tinggal kita beri nama. Rantai utamanya akhirannya ana. Oke, awalannya tergantung jumlah C-nya. Jumlah C-nya ada 5, awalannya penta, akhirannya ana. Berarti ini namanya pentana. Sudah tahu nama rantai utamanya, tinggal nama cabang-cabangnya. Cabang di sini, oke. C-nya ada 1, ingat akhiran untuk cabang adalah il. C-nya 1, berarti ini namanya metil. Sedangkan yang ini, di sini C-nya ada 1 juga, maka ini juga namanya metil. Yang ini, C-nya ada 1 juga, maka ini juga namanya metil. Berarti cabangnya ada 3, metil, metil, metil. Nah, sekarang kalau sudah tahu nama rantai utamanya, tahu nama cabangnya, tinggal beri nomor. Rantai utamanya kita beri nomor. Harus yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat. Kalau mulai dari sini 1, 2, 3. Berarti kita baru ketemu cabang di karbon nomor 3.
Tapi kalau mulai dari sini 1, 2, berarti kita mulai ketemu cabang di karbon nomor 2. Maka yang benar adalah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nama rantai utama sudah, nama cabangnya sudah, nomor atom karbonnya juga sudah. Tinggal kita susun untuk nama senyawanya. Yang pertama, sebutkan letak cabangnya ada di nomor berapa. Loh Bu, cabangnya ada 3, 1, 2, 3. Gimana cara ngeceknya? Kita cek. Ini cabangnya di nomor berapa? 2. Oke, berarti tulis 2. Yang ini, cabang ini adanya di karbon nomor berapa? 2. Tulis lagi, koma 2. Kalau angka dengan angka, pisahkan dengan koma. Lalu yang ini, cabangnya ada di nomor berapa? 3. Berarti koma 3. Paham sampai sini? 2, 3. Yang ini namanya siapa? Metil. Maka jika jumlah cabangnya lebih dari 1 dan namanya sama, oke, maka perhatikan di sini. Jika namanya sama, ini metil, berarti lihat, kalau yang samanya 2, awalannya harus di. Kalau yang samanya 3, awalannya tri. Kalau samanya 4, awalannya tetra. Samanya 5, awalannya penta. Samanya 6, heksa. Yang samanya 7, berarti awalannya hepta. 8, okta. 9, nona. 10, deka. Maksudnya bagaimana? Contoh di sini. Ini metil. Yang samanya ada 3, nggak disebut metil, tidak. Tapi lihat, kalau samanya 3 diberi awalannya, berarti jangan lupa strip. Tri, baru sebutkan metil. Letak cabangnya sudah, oke, nama cabangnya sudah, tinggal nama rantai utamanya. Apa? Pentana. Berarti nama senyawa ini adalah 2,2,3 trimetil pentana. Oke, kita mulai lagi contoh berikutnya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini kita akan beri nama nama senyawa di sini. Oke, bagaimana caranya? Tadi yang pertama kita tentukan dulu rantai karbon terpanjangnya dulu. Kita pilih jalur rute C terpanjangnya. Yuk kita mulai dulu. Kita coba dari sini. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung dari sini, rantainya adalah C-nya mengandung 6 karbon. Atau bisa nggak kita hitung dari sini? Bisa. Coba kita cek. Di sini tertulis apa? C2H5, berarti C-nya ada 2, H-nya ada 5. Nah, ini sebenarnya bentuk penyederhanaan dari apa? Kita lihat, C-nya ada 2, saya gambarkan 2, 1, 2. Oke, di sini C-nya, H-nya harus berapa? Lihat, tangannya sudah 2, berarti H-nya di sini pasti 2. Kalau C di sini, tangannya sudah dipakai 1, berarti H-nya pasti ditulis 3. Maka ini kalau saya gabungkan atau saya sederhanakan, nulisnya adalah C-nya 2, H-nya lihat 2 tambah 3, 5. Maka disederhanakan jadinya C2H5. Oke, berarti kalau saya mau mulai hitungnya dari sini, C-nya ada 2, kita hitung 1, 2, baru ke sini 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jalur yang ini ada 7 C-nya. Atau bisa juga dari sini, boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak boleh misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ke sana, nggak boleh. Atau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak bisa. Jadi harus satu rute, satu jalur. Atau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari hitungan tadi jalur yang paling panjang C-nya berapa? 7. Berarti kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini disebut dengan rantai utamanya. Oke. Di luar rantai utama namanya rantai cabang. Berarti cabangnya ada 2 di sini. Nah, kalau sudah tahu mana rantai utamanya, mana rantai cabangnya, tinggal kita beri nama. Rantai utamanya ada 7, maka namanya heptana. Di sini cabangnya C di sini ada 1, maka namanya metil. Tapi di sini C-nya ada 2, eta awalannya, akhirannya il, berarti ini namanya etil. Sudah tahu nama rantai utamanya, sudah tahu nama cabangnya, tinggal kita beri nomor untuk rantai karbonnya.
Di sini mulainya 1, 2, 3, ketemu cabang langsung di nomor 3. Kalau dari sini nomornya 1, 2, 3, 4, baru ketemu cabang di karbon nomor 4. Maka yang lebih tepat penomorannya harus dari sini. Penomorannya saya tulis 1, 2, karena ada 2 karbonnya. Di sini 3, 4, 5, 6, 7. Sudah tahu nomornya, tinggal susun namanya. Di sini lihat, tuliskan nomor cabangnya dulu. Cabangnya ada 2 Bu, ada metil sama etil. Yang duluan ditulis yang mana? Kalau cabangnya lebih dari 1 tapi beda, maka disusunnya sesuai abjad. Beda sama tadi, kalau tadi cabangnya lebih dari 1 tapi namanya sama semua, metil, 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 berarti tinggal digabungkan saja pakai awalan. Tapi kalau beda, maka susun sesuai abjad. Berarti etil dulu, etilnya di nomor berapa? 4, tulis 4 strip, jangan lupa. Kemudian etil. Habis etil baru metil, metilnya di nomor berapa? 3, tulis strip 3, strip, tulis metil. Kalau sudah cabangnya disebutkan, tinggal rantai utamanya namanya siapa? Heptana. Maka nama senyawa ini adalah 4 etil 3 metil heptana. Oke, sekarang kita akan bahas tentang nama senyawa alkena ya. Nah, sekarang tata nama senyawa hidrokarbon alkena. Yang pertama, alkena dengan rantai yang lurus. Di sini saya sudah gambarkan contohnya. Ya, ingat alkena itu berarti punya ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Kalau rantainya lurus bagaimana caranya? Sama. Yang pertama, kita harus cari dulu rantai karbon terpanjangnya. Karena ini lurus, berarti rantai karbon terpanjangnya adalah ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa. Kalau rantai terpanjangnya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5, maka rantai utama ini namanya siapa? Berbeda dengan yang tadi, alkana, maka rantai utamanya akhirannya ana. Tapi kalau alkena, rantai utamanya akhirannya ena. Nah, awalnya sama seperti tadi. Kalau 2, loh Bu, kok mulai dari 2? Karena ingat, C untuk alkena itu punya ikatan rangkap, berarti minimal harus ada 2 atom karbon. Maka dimulai dari C-nya 2. Kalau C-nya 2 awalnya eta, tapi akhirannya ena, maka namanya jadi etena. Kalau C-nya 3 awalnya propa, akhirannya ena, berarti jadinya propena. Kalau 4 butena, kalau 5 pentena, kalau 6 heksena, kalau 7 heptena, 8 oktena, 9 nonena, 10 dekena. Nah, untuk yang ini berarti karena C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini namanya rantai utamanya pentena. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Nah, jangan lupa kita beri nomor dulu rantai karbonnya. Oke, rantai karbonnya kita beri nomor. Nomornya harus dimulai dari karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Contoh, kalau saya mulai nomornya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya ada di antara nomor 1 dan nomor 2. Maka yang akan diambil adalah nomor 1-nya. Oke, sedangkan kalau saya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ikatan rangkap 2-nya ada di antara nomor 4 sama nomor 5. Berarti kita ambil angka 4-nya. Antara 1 dengan 4 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 1. Berarti lebih dekat kalau kita hitungnya dari sebelah kiri. Maka penomoran yang benarnya harus dari sebelah kiri. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tahu nama rantai utamanya, sudah tahu nomor atom karbonnya, tinggal susun namanya. Susun namanya bagaimana? Pertama, ikatan rangkap 2-nya ada di nomor berapa? 1 dan 2. Pilih nomor yang paling kecilnya. 1, berarti tulis di sini 1 strip. Baru nama rantai utamanya siapa? Pentena. Maka ini namanya 1 pentena. Oke, sedangkan kalau yang ini, rantai karbon terpanjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini sebagai rantai utamanya. Kalau 6, maka namanya apa tadi? Heksena. Sudah tahu nama rantai utamanya, kita beri nomor atom karbonnya. 1, 2, 3. Oke, berarti 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mulai dari sini, rangkapnya di antara nomor 3 dan 4. Kalau mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok dari kanan? Rangkapnya juga sama di antara nomor 3 dan 4. Maka boleh kamu pilih dari mana saja. Mau dari kiri, mau dari kanan, hasilnya akan sama. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara 3 dengan 4 nomor terkecil adalah nomor 3. Berarti yang kita pilih 3. Saya tulis 3 strip. Rantai utamanya namanya siapa? Heksena. Heksena. Berarti nama senyawa ini adalah 3 heksena. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah tentang alkena dengan rantai bercabang. Bagaimana memberi nama senyawanya? Yuk, sama langkahnya seperti tadi. Yang pertama, cari dulu nih rantai karbon terpanjangnya. Rantai karbon terpanjang harus melalui ikatan rangkap 2-nya. Kita boleh pilih dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari sini 1, 2, 3, 4. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak melalui ikatan rangkap 2. Tapi kalau begini 1, 2, 3, 4, 5 boleh karena dia melalui ikatan rangkap 2. Atau misalnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh tidak? Tidak boleh karena tidak melalui jalur ikatan rangkap 2-nya. Maka yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dari sudah kita hitung tadi rantai karbon terpanjangnya adalah 6, maka ini sebagai rantai utamanya. Berarti di luar dari rantai utamanya disebut dengan cabang. 1, 2, 3. Setelah ini kita beri nama nih. Kalau rantai utama ada C-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka namanya adalah heksena. Sedangkan cabangnya di sini C-nya 1, maka namanya metil. Di sini cabangnya ada C2H5, C-nya 2, berarti namanya metil. Di sini C-nya ada 1, maka namanya metil. Sudah tahu nama rantai utamanya, sudah tahu nama cabangnya, tinggal kita beri nomor untuk rantai utamanya. Rantai utamanya kita beri nomor harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah tahu nomornya tinggal susun namanya. Sebutkan dulu nomor letak cabangnya. Bu, cabangnya ada etil sama metil bagaimana? Sesuai urutan abjad. Berarti etil dulu yang kita dahulukan. Di nomor berapa? 3. Berarti kita tulis 3 strip etil. Setelah itu baru kita sebutkan metilnya. Ada metil, ada metil. Sebutkan satu persatu. Metil ini ada di nomor berapa? 2 strip 2. Metil ini di nomor berapa? Di nomor 4. Berarti koma 4. Nah, karena namanya sama, kita tidak tulis metil, tapi pakai kata ganti. Kalau yang samanya 2, awalannya di, berarti nulisnya di sini di metil. Nama cabang sudah ditulis, tinggal rantai utamanya. Karena ini punya ikatan rangkap 2, maka sebutkan ikatan rangkap 2-nya di nomor berapa. Oke, di antara nomor 2 sama 3 pilih yang paling kecil nomornya. Berarti pilih nomor 2. Berarti saya tulis di sini 2 strip baru rantai utamanya namanya heksena. Maka senyawa hidrokarbon ini dengan struktur seperti ini namanya adalah 3 etil 2,4 dimetil 2 heksena. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang tata nama senyawa hidrokarbon alkuna. Nah, sekarang alkuna dengan rantai yang lurus dulu yang kita bahas. Di sini sudah ada gambar hidrokarbon alkuna dengan rantai lurus. Nah, yang pertama, ini nama senyawanya apa? Sama caranya seperti tadi. Kita cari dulu rantai karbon terpanjangnya. Karena ini kebetulan lurus, berarti ini sebagai rantai utamanya. Nah, sekarang kalau rantai utamanya namanya siapa? Tergantung jumlah C-nya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai C-nya ada 6. Maka untuk alkuna akhirannya una. Tapi nama depannya sama seperti tadi. Karena jumlahnya 6 berarti heksa akhirannya una, jadi heksuna. Kalau misalnya C-nya 2 berarti eta akhirannya una, jadi etuna. Kalau 3 berarti propuna. Kalau 4
butuna, kalau 5 pentuna, 6 heksuna, 7 heptuna, 8 oktuna, 9 nonuna, 10 dekuna. Berarti di sini rantai karbonnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti heksuna. Kalau sudah tahu nama rantai utamanya, tinggal beri nomor atom karbonnya. Ingat, nomornya harus yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Oke, berarti saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 rantai karbon. Nah, sekarang kita tinggal susun namanya. Sudah ada nomornya, sudah ada namanya. Berarti kita lihat ikatan rangkap tiganya ada di nomor berapa? Di antara nomor 2 dengan nomor 3. Kita pilih nomor terkecilnya, berarti 2. Jangan lupa beri strip. Nah, selanjutnya nama rantai utamanya siapa? Heksuna. Berarti namanya adalah 2 heksuna. Lalu bagaimana dengan yang ini? Sama, rantai karbon terpanjangnya berapa? Berarti ini sebagai rantai utamanya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti awalannya penta, akhirannya harus una, berarti namanya pentuna. Saya tuliskan di sini pentuna. Sudah tahu nama rantai utamanya, tinggal beri nomor. Nomornya mulai dari mana? Harus yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Berarti saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah tahu nomornya, tinggal susun namanya. Lihat, ikatan rangkap tiganya ada di karbon nomor 1 dan nomor 2. Pilih nomor terkecilnya. Berarti tulis 1 strip. Baru nama rantai utamanya siapa? Pentuna. Berarti nama sel lainnya adalah 1 pentuna. Oke, selanjutnya alkuna dengan rantai bercabang. Di sini ada gambar, sudah dilihat strukturnya, tinggal kita beri nama. Langkahnya sama seperti tadi, kita cari rantai karbon terpanjang. Cari jalur C terpanjangnya. Berarti coba kita lihat dari sini ya. Oke, ini 3 ya. Oke. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya sama-sama 6. Kita pilih yang mana? Saya pilih yang ini. Kenapa Bu pilihnya yang ini? Kenapa enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kalau jalurnya ke sini, kayak ini ada penumpukan cabang. Jadi lebih baik kita cari rantai yang banyak mengandung cabang. Kalau nanti kamu pilihnya begini sampai sini, berarti cabangnya hanya ada 1 dan di sini ada 2. Oke ya. Maka yang lebih tepat adalah kita cari jalur yang cabangnya banyak. Nah, sekarang berarti ini sebagai cabang, ini juga sebagai cabang, ini juga sebagai cabang, ini juga sebagai cabang. Kalau sudah begini, kita beri nama rantai utamanya. Rantai utamanya ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti namanya adalah heksuna. Karena akhirannya harus una. Kemudian kita cek yang ini. Cabang di sini C-nya 1, maka namanya metil. Di sini juga namanya metil. Di sini namanya etil. Di sini namanya etil. Kenapa di sini etil? Karena C-nya 2. Di sini kenapa etil? Karena C-nya 2. Nah, kalau sudah begini, tinggal beri penomoran. Penomorannya dari mana? Dari yang dekat dengan ikatan rangkap tiganya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang sudah begini, tinggal susun namanya. Ada metil, ada etil, mana yang dahulukan? Berarti ditulisnya etil dulu di nomor berapa? Di nomor 4 ini juga di nomor 4, maka nulisnya 4,4. Karena sama etilnya, tidak tulis etil-etil, tapi harus pakai kata ganti, namanya dietil. Karena yang samanya 2, kalau samanya 3 berarti tri, kalau samanya 4 berarti tetra. Nah, sekarang setelah etil kemudian metil di nomor berapa? 5, berarti 5,5 karena ada 2. Sama di metil. Kalau sudah itu tinggal letak rangkap tiganya di nomor 2 dan 3. Berarti ambil nomor terkecilnya 2, strip terpanjangnya adalah heksuna. Maka nama senyawanya adalah 4,4 di etil, 5,5 di metil 2 heksuna.
Oke, demikian materi tentang tata nama senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena, dan alkena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.